Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim amma ba'd. Sahabat Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesuksesan yang paling besar melebihi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian, penyesalan, siksa yang paling dahsyat melebihi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami akan menjelaskan sedikit tentang ilmu nafi isbat yang dipelajari di dalam jamaah tabligh. Nafi isbat, supaya kalau kita paham ini, sehingga ketika kita nanti mendengarkan ceramah-ceramah jamaah tabligh, maka kita tidak menilainya sebagai orang yang sombong. Jadi nafi isbat ini, nafi ini artinya meniadakan, menghilangkan keyakinan, sedangkan isbat ini adalah asbab atau menghilangkan keyakinan kepada asbab, dalam artian menghilangkan keyakinan selain yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan keyakinan kepada makhluk. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagaimana di dalam hati kita ini tidak ada keyakinan kepada makhluk. Kita mengeluarkan seluruh keyakinan makhluk, hanya memasukkan kebesaran keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hanya sekedar kita ucapkan. Kalau kita hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sangat mudah. Bahkan tidak hanya kita, anak kecil pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak hanya anak kecil, tapi burung-burung pun bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada itu burung beo, ketika kita latih untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu. Bukan hanya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah ada punya keinginan, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki di dalam hati kita hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nafi isbat. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagaimana di dalam hati kita ini hanya ada yakin bahwa yang mengenyangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mau bagaimana dalam hati kita ada keyakinan bahwa nasi itu bisa mengenyangkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mau di dalam hati kita hanya yakin bahwa yang mengenyangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nasi bisa mengenyangkan, berhajat kepada Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala kuasa mengenyangkan tanpa dengan nasi. Kemudian la ilaha illallah nafi isbat, Allah Subhanahu wa taala menghendaki jangan sampai di dalam hati kita ini ada keyakinan bahwa air bisa menghilangkan haus, tetapi Allah Subhanahu wa taala mau di dalam hati kita hanya yakin bahwa yang menghilangkan haus adalah Allah Subhanahu wa taala. Air bisa menghilangkan haus itu atas berhajat kepada Allah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala kuasa menghilangkan haus tanpa dengan air. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mau bahwa di dalam hati kita ini tidak ada keyakinan sedikit pun bahwa obat bisa menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala mau bahwa di dalam hati kita ini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat bisa menyembuhkan, berhajat kepada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala kuasa menyembuhkan tanpa dengan obat. Inilah hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Inilah ilmu nafi isbat. Sebagaimana video-video yang beredar bahwa yang lagi viral, bahwa ada ceramah-ceramah yang disampaikan oleh jamaah tabligh bahwa saya tidak takut dengan corona. Ini adalah nafi isbat, bahwa maksudnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan jangan ada dalam hati kita keyakinan bahwa dia meninggal karena corona, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dalam hati kita bagaimana kita yakin bahwa yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Corona bisa mematikan karena berhajat kepada Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kuasa mematikan tanpa dengan corona. Inilah daripada hakikat la ilaha illallah. Inilah ilmu nafi isbat
yang mana yang dipelajari di dalam jamaah tabligh. Jadi kalau kita melihat perkataan-perkataan seperti ini, jangan kita salahkan, karena ini hanya diyakini, bukan diucapkan. Ketika kita mengucapkan kalimat ini bukan lagi bahasa keyakinan, tapi sudah menjadi syariat. Jadi ketika seseorang itu mengucapkan daripada kalimat la ilaha illallah, dia meyakini bahwa itu bukan lagi keyakinan, tapi harus di dalam hati kita diyakini, bukan diucapkan. Kenapa video-video yang viral ini? Karena sebenarnya video-video yang viral ini itu tidak layak untuk kita sampaikan di umum, karena hanya dengan lingkungan-lingkungan jamaah tabligh saja yang siap menerima ilmu hakikat, yang bisa mendengarkan daripada ceramah-ceramah seperti ini. Kalau kita ceramah ini keluar daripada di umum, maka itu bisa menimbulkan fitnah. Kecuali kalau seorang jamaah tabligh ini dia mengatakan bahwa saya tidak takut dengan corona, kemudian dia berani masuk ke tempat-tempat yang ada virus, atau dia berani memasukkan virus-virus ini ke dalam tubuhnya, ini sudah melanggar daripada syariat. Bukan lagi meyakini, tapi ini pelanggaran daripada syariat Islam. Ini ketika dia akan meninggal, maka bisa jadi ini mati dalam keadaan kafir. Jadi jamaah tabligh ini bukan hanya sekedar meyakini dan tidak meninggalkan asbab, tapi tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkan asbab itu kufur, tetapi Allah Subhanahu wa taala jangan juga kita yakin kepada asbab. Kalau kita yakin kepada asbab, kita syirik, tapi kalau kita meninggalkan asbab, kita kufur. Jadi begitulah pelajaran-pelajaran nafi isbat yang dipelajari di dalam ilmu jamaah tabligh. Sahabat Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Muhammad Rasulullah itu sebenarnya syariat, tapi la ilaha illallah ini adalah hakikat. Muhammad Rasulullah ini adalah syariat. Jadi hakikat dengan syariat ini tidak bisa kita pisahkan, harus sejalan. Artinya tidak hanya kita meyakini, tapi juga kita harus berikhtiar. Kita yakin bahwa corona ini bukan corona yang mematikan, tapi kita juga harus berikhtiar. Kalau kita keluar, kita harus pakai masker, kita harus menjaga kebersihan, kita harus minum vitamin untuk memperkuat daripada ketahanan tubuh kita. Ini adalah syariat. Ini kita tidak boleh kita tinggalkan. Kapan kita tinggalkan ini, maka kita meninggalkan daripada syariat, kita meninggalkan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, jangan engkau campurkan antara unta yang sakit dengan unta yang sehat. Dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau masuk ke dalam suatu kampung jika terjadi wabah. Begitupun juga yang di dalam jangan keluar. Ini adalah syariat Islam, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita langgar. Jadi kalau kita mengatakan corona tidak mematikan, kemudian kita nekat masuk ke tempat yang ada wabah, itu kita melanggar daripada syariat dan melanggar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja pengertian daripada ilmu nafi isbat yang dipelajari di dalam jamaah tabligh. Jadi hanya dengan diyakini, tidak boleh diucapkan dengan lisan. Jadi kalau kita diucapkan dengan lisan itu bukan lagi keyakinan, akan tetapi itu sudah menjadi daripada syariat. Sehingga ketika kita mengucapkannya, maka itu bisa menimbulkan fitnah. Cukup diyakini di dalam hati. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kesan dalam hati kita dan kita siap amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.